Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sama-sama mau merenungkan tentang apa yang dibilang dengan lemah lembut. Nah, di sini ada dua ayat yang saya mau bacakan. Pertama adalah Bilangan 12 ayat ketiga. Bilangan pasal 12 ayat ketiga, demikian bunyinya. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saya akan ulang. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, saya akan ajak kita lihat dari Matius pasal 21. Di dalam Matius pasal 21, kita akan melihat ke ayat yang kelima. Matius 21 ayat kelima, demikian bunyinya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu telah datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang beban dan mudah. Sekarang mari kita gumulkan tentang apa itu lemah lembut. Sebagai awal, saya ingin memisahkan atau membedakan lemah lembut yang bukan lemah, atau bahkan sebaliknya bisa dari lemah, dan lemah lembut yang adalah bukan lembut. Coba kita teliti satu persatu. Apa yang dibilang dengan lemah? Lemah adalah merupakan gambaran dari diri seseorang yang dia tidak mempunyai daya apa-apa. Dia tidak mempunyai kekuatan, sehingga akhirnya dia gampang sekali dibully dan gampang sekali dianiaya. Atau dengan kata lain kita bisa katakan orang yang lemah ini adalah bisa menjadi mangsa dari orang-orang yang jahat. Tetapi orang yang lemah juga ternyata pada waktu berhadapan dengan orang baik, orang-orang yang baik pun kadang-kali malas bergaul dengan orang-orang yang lemah karena memang tidak bisa diajak untuk bersama-sama, untuk bergaul, untuk bermain, bahkan untuk bekerja sama. Jadi di sini kita melihat orang baik pun malas bergaul dengan orang yang lemah. Jadi dengan kata lain, orang yang lemah adalah orang yang sangat negatif. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Kita bisa katakan orang yang lemah itu yang paling negatif adalah pada waktu karena dia lemah, maka dia menjadi parasit, yaitu menunggang di belakang dari orang-orang yang kuat. Orang-orang kuat ini dijadikan seperti perisai, sehingga dia tidak berhadapan langsung karena dia lemah. Nah, di sini kalau kita pikirkan lebih jauh, ternyata kita bisa melihat orang yang kuat pun sebenarnya bisa menjadi lemah. Kalau orang yang kuat itu jahat dan pada saat itu dia tertangkap karena kejahatannya itu, sehingga akhirnya begitu dia tertangkap dia menjadi lemah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang lemah itu sangat negatif sekali. Yang kedua, lemah lembut itu bukan lembut. Nah, sekarang bagaimana atau seperti apa orang yang lembut? Orang bisa dikatakan lembut yaitu kalau kita melihat bagaimana perbuatannya, kita bisa melihat bagaimana perilakunya, dan kita bisa melihat bagaimana tutur katanya. Itu memang kemungkinan ada beberapa penyebab. Yang pertama, karena memang dia adalah orang yang baik. Nah, karena dia baik, maka semua penampilannya itu menjadi lembut. Itu karena memang dia baik. Kedua, bisa juga orang yang lembut itu bukan karena baik dirinya, tapi karena budayanya. Misalnya, kita melihat di suku-suku bangsa di Indonesia ini, ada suku-suku tertentu yang memang penampilannya itu lembut. Itu memang ada. Dan yang kedua, dia lembut itu bisa juga karena didikan dari orang tuanya, atau didikan dari gurunya, atau mungkin juga pergaulan dia dengan teman-temannya. Jadi kalau kita melihat itu merupakan sebuah lingkungan yang membentuk dia. Kalau lingkungannya orang-orang yang kasar, maka menjadi kasarlah dia, dan kalau lingkungannya itu lembut, maka menjadi lembutlah dia. Nah, ini orang-orang yang lembut dan positif sifatnya. Tapi bisa juga orang-orang yang lembut tapi menjadi negatif. Tadi saya sudah utarakan orang yang lemah adalah orang-orang yang kemungkinan karena tidak bisa bersaing dan tidak bisa bertarung, sehingga akhirnya pada waktu dia berhadapan dengan yang lain, dia menjadi lembut. Dan tadi juga saya katakan bahwa lemah bisa juga dari orang-orang yang kuat tapi jahat. Dan pada waktu dia ketangkap, dia menjadi lemah, dan pada waktu dia lemah, dia menjadi lembut. Di sini kita bisa lihat contohnya. Saya sering kali melihat para koruptor yang tertangkap. Tadinya kuat, tadinya bukan main, seenaknya saja bicara. Tetapi begitu dia ketangkap, apa yang terjadi? Dia menjadi lembut dalam tanda petik. Juga kita bisa melihat satu contoh yang menarik yang ada di dunia ini.
yaitu termasuk orang yang paling jahat lah, yang bernama Pol Pot. Orang ini memang menjadi pemimpin Kamboja pada waktu itu, dan dia menjadi orang yang sangat jahatnya luar biasa. Dalam kejahatannya itu, dia membunuh begitu banyak orang. Nah, setelah dia membunuh begitu banyak orang, bukan hanya dia tidak menyesal, bahkan lebih ngeri lagi, dia begitu bangga dengan kejahatannya. Karena dia merasa dia sebagai orang yang sangat berkuasa, bisa menentukan orang untuk hidup atau akan dia bunuh. Nah, kebanggaannya itu diutarakan dengan cara, yaitu dia kumpulkan tengkorak-tengkorak dari orang yang dia bunuh, dia taruh di sebuah tempat, dan pada waktu dia melihat tengkorak-tengkorak itu, begitu bangga hatinya, karena dia merasa dia sangat berkuasa. Itu pada waktu dia berkuasa. Dan bagaimana pada waktu sudah dia mulai tua dan dia akhirnya ketangkap. Dan begitu dia ketangkap, apa yang terjadi? Ternyata dia menjadi orang yang begitu lembut. Sehingga kalau kita melihat pada waktu dia sudah tertangkap, kita itu kaget atau mungkin kita tidak percaya. Masakan ada orang lembut seperti ini? Ternyata orang yang begitu jahat. Sehingga kita mulai meragukan kejahatannya. Nah, ini kita melihat. Jadi ada orang-orang yang tadi kuat, tapi pada waktu dia lemah, dia menjadi lembut. Berarti lembut di sini adalah sesuatu yang negatif, yaitu untuk menutupi apa yang menjadi kejahatan dia. Dan yang paling negatif adalah kalau lembut itu dipakai sebagai taktik. Karena dia tidak bisa berhadapan dengan orang, namun di dalam hatinya ada niat jahat atau kejahatan. Nah, disitulah dia mulai bertaktik dengan cara penampilan lembut, sehingga akhirnya orang tidak bisa melihat bahwa dia itu sebenarnya jahat. Di sini kita bisa melihat ada ayat yang mencantumkan yang menarik, yaitu dalam Mazmur 55 ayat 22. Di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang yang terhunus. Jadi ada orang-orang yang dalam hatinya itu begitu jahat, tetapi begitu lembut lidahnya atau tutur katanya. Jadi dengan kata lain kita melihat, kalau lembut tadi diawali dengan perilaku, maka lembut itu dihubungkan dengan penampakan luar. Jadi sebuah kemasan atau bungkusan atau cover yang sebetulnya tidak bisa menggambarkan apa yang ada di dalamnya atau apa yang menjadi isinya. Dan kalau itu dihubungkan dengan orang, kita tidak bisa tahu dari luarnya apa yang sebenarnya ada dalam hati dia. Jadi dengan kata lain, cover yang tidak menggambarkan siapa dia sebenarnya. Sekarang kembali kita hubungkan lemah dan lembut. Ternyata lemah dan lembut itu bisa juga berhubungan, bahkan saling bertumpang tindih. Misalnya, orang itu lemah sehingga dia lembut. Atau sebaliknya, orang itu lembut karena dia adalah orang yang lemah. Jadi di sini kita melihat ada lemah, ada lembut yang tidak sama dengan lemah lembut. Dan keduanya bisa negatif. Sekarang kita khusus tentang lemah lembut itu sendiri. Saya ingin langsung kita masuk ke dalam Alkitab karena waktu. Nah, di dalam bahasa Inggris yang dikatakan lemah lembut itu dipakai 3 kata. 3 kata yang berbeda. Yang pertama, meekness. Yang kedua, gently. Dan yang ketiga, humble heart. Inilah yang dikatakan dengan lemah lembut. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri, lemah lembut itu berdiri sendiri. Jadi dengan kata lain, bisa kita katakan, lemah lembut tidak ada hubungan dengan lemah dan tidak ada hubungan dengan lembut. Tapi kalau saya katakan tidak ada hubungan dengan lembut, ternyata ada juga beberapa kemungkinan. Yaitu kalau lembut itu tidak berdiri sendiri, tapi ditambahkan dengan kata hati di belakangnya atau lidah di belakangnya, maka bisa dikatakan itu adalah lemah lembut. Walaupun tidak selalu lembut, kalau ditambahkan lidah itu menjadi lemah lembut, karena kita melihat di dalam Mazmur tadi, bahwa ada yang lembut sebetulnya merupakan satu kejahatan, sedangkan kalau kita katakan lemah lembut, lembut lidahnya itu harus menggambarkan dengan sama dengan hatinya yang adalah juga lembut. Sekarang kita lebih detail bicara lemah lembut yang kita coba ambil dari Alkitab. Nah, di sini kita melihat ada 2 tokoh yang saya akan ambil sebagai contoh. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, kita ambil contoh tentang Musa. Karena dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan jelas bahwa Musa adalah orang yang lemah lembut, bahkan melebihi dari semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kita akan pegang Musa dulu sebagai contoh, dan di dalam Perjanjian Baru kita akan mengambil Tuhan Yesus sendiri yang begitu rela menderita bagi kita karena dia mempunyai hati yang lembut. Jadi di sini kita melihat 2 tokoh yang akan kita ambil.
Untuk ini saya akan memperbandingkan lagi antara lemah lembut dengan lemah dulu. Nah, kita katakan tadi kan tidak sama, bahkan bisa berlawanan. Nah, sekarang lemah lembut ini sendiri. Kita ambil contoh dari Musa. Ternyata di sini kita melihat lemah lembut adalah kalau diambil dari Musa, dia begitu tegar, dia begitu tegas, dan dia begitu kuat. Inilah dia yang ada pada diri Musa. Nah, itu kita bisa lihat saat dia berhadapan dengan musuh-musuhnya atau menghadapi sebuah tantangan-tantangan di dalam dia melakukan pelayanan. Tantangan-tantangan yang ada pada Musa ini itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, dari dalamnya adalah umat Israel sendiri, yaitu orang-orang yang dia layani habis-habisan, paling sedikit 40 tahun lamanya. Nah, di sini orang-orang yang dia layani dengan begitu luar biasa, ternyata melakukan kejahatan atau punya niat jahat, atau melakukan banyak hal yang tidak berkenan dengan apa yang Allah mau. Di sini pada waktu Musa berhadapan dengan mereka, mereka ini betul-betul membuat Musa sakit hati. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Musa begitu tegas dan begitu kuat, luar biasa. Jadi tidak ada kelemahan yang ada pada Musa. Nah, itu juga terjadi pada waktu berhadapan dengan musuh di luar dari bangsa Israel. Memang ada beberapa musuh yang dihadapi pada waktu 40 tahun di padang gurun. Tetapi kita ambil satu contoh saja, yaitu pada waktu awal dia melakukan pelayanan itu, yaitu pada waktu dia berhadapan dengan Firaun. Kalau kita melihat dia berhadapan dengan Firaun, dia begitu keras dan begitu tegas. Itu kita bisa lihat pada waktu 10 tulah terjadi. Bagaimana ketegaran Musa menghadapi Firaun. Nah, ini bukan karena Musa tidak tahu bahwa Firaun adalah orang yang sangat berkuasa dan sangat kuat. Musa juga bukan tidak tahu bahwa Mesir yang menjadi bangsa yang dipimpin oleh Firaun adalah bangsa yang sangat luar biasa hebatnya di dalam peperangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa melihat Musa sendiri sebelum 40 tahun pelayanannya, dia ada 40 tahun pernah menjadi orang yang dididik di dalam istana di Mesir. Jadi dengan kata lain selama 40 tahun itu, Musa itu kenal siapa Firaun yang akan dihadapi pada waktu itu dan juga yang sudah dia hadapi. Dia tahu bagaimana Firaun ini hebat. Dia tahu bagaimana Firaun ini tangguh. Dia tahu semuanya itu. Dan dia juga tahu tentang Mesir, yaitu yang mempunyai kekuatan luar biasa karena dia dididik di istananya. Jadi di sini kita melihat Musa pada waktu berhadapan dengan mereka, Musa itu tidak takut. Memang ada pada waktu awal Tuhan Allah memanggil dia untuk melayani. Apa yang dia katakan? Dia merasa dia tidak sanggup. Sebetulnya tidak sanggupnya bukan karena dia takut. Tapi dia takut karena lidah dia tidak pandai untuk bicara. Itu yang dia katakan kepada Tuhan. Memang Tuhan memberikan dia pertolongan sehingga dia menjadi orang yang bisa menguasai lidahnya dan bisa berbicara atas nama Tuhan untuk kepada umatnya. Tetapi yang paling menarik adalah di sini kita melihat pada waktu Musa berhadapan dengan mereka, maka Musa itu betul-betul menghadapinya dengan luar biasa gagahnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan lemah lembut. Jadi lemah lembut adalah sesuatu yang sangat kuat luar biasa. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu kuat luar biasa pada waktu menghadapi musuh-musuhnya atau menghadapi tantangan. Seperti Musa mirip. Tapi di sini kita melihat Tuhan Yesus lebih lagi berbahaya dalam arti kata. Karena dia sendirian tidak mempunyai kekuatan apa-apa secara manusia. Nah, di sini musuh-musuhnya adalah bukan hanya orang-orang Romawi, bukan hanya pemimpin Romawi, bukan hanya kerajaan Romawi yang begitu tangguh luar biasa, tapi juga dari dalam, yaitu dari orang-orang Yahudi, khususnya dari para pimpinan-pimpinan agama. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu berhadapan dengan mereka. Itu tidak ada gambaran ketakutan sama sekali, tidak ada gambaran kelemahan. Dan yang ada adalah sebuah kekuatan yang dahsyat bukan main. Dan yang paling istimewa, kekuatan dan ketegasan dan ketegarannya, itu juga berhubungan dengan komitmennya. Yaitu komitmen dia pada waktu dia datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus jelas datang ke dalam dunia untuk berkorban dan bahkan untuk mati di kayu salib. Komitmen ini tidak pernah berubah, tidak pernah goyah. Jadi dia tetap dengan komitmennya dan itu dia kerjakan dan lakukan sampai pada klimaksnya, yaitu kayu salib. Nah, kalau kita bicara tentang kayu salib, kita melihat satu kondisi yang paling terpuruk dari Tuhan Yesus.
Sekarang dengan komitmen dia untuk menyelamatkan orang, itu pun dia lakukan pada saat dia terpuruk di kayu salib itu. Contohnya bisa kita lihat, yaitu tentang dua penjahat yang disalib berada di sebelahnya. Di dalam Alkitab menarik, dalam 4 Injil. Yang pertama, dua penjahat ini sama-sama menyerang Tuhan Yesus. Menyerang. Dan mengatakan, kalau engkau Allah, kau bisa disalib. Itulah kira-kira serangan mereka. Tetapi ternyata akhirnya salah satu dari dua yang menyerang ini, orang ini akhirnya bertobat. Sehingga dia berkata, Tuhan Yesus jangan tinggalkan aku. Dan di situ Tuhan Yesus bilang, kamu sudah diselamatkan. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, kamu bersama aku di Firdaus. Jadi kita melihat komitmen Tuhan Yesus, itu terus dia lakukan sampai yang paling terpuruk dia, yaitu pada waktu dia di kayu salib. Dia tetap lakukan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu begitu kuat dan luar biasa. Sekarang kedua kita melihat, kan tadi lemah lembut bukan lembut. Nah sekarang bagaimana dengan hal ini? Nah sekarang kita melihat, lembut itu sebetulnya suatu kemasan yang tadi seperti kita katakan, yaitu tentang bungkusan yang mewakili, yang tidak mewakili siapa kita sebenarnya. Jadi yang di dalam belum tentu keluar dari apa yang di dalam kemasan. Nah ini bisa melihat dari satu gambaran, yaitu dari ada orang yang memang berbeda. Nah itu lembut. Tetapi kalau kita kembali ke dalam apa yang dibilang lemah lembut. Lemah lembut adalah satu gambaran dari orang yang dalam isinya menjadi siapa dia sebenarnya pada waktu kita lihat dari luar. Nah kembali mengenai lemah lembut bukan lembut, kita lihat hubungannya dengan Musa kembali. Kan tadi kita baca dari Bilangan 12 ayat 3, yaitu tentang Musa yang dikatakan lemah lembut. Memang di dalam ceritanya ini, rupanya Musa mempunyai kesalahan. Kesalahan dia adalah dia mengambil seorang wanita Kush untuk menjadi istrinya. Ini bisa kita katakan memang salah. Dan memang kalau kita menghubungkan dengan dosa, dia memang sedang berdosa. Pada waktu dia salah dan dosa ini, rupanya Harun dan Miriam datang dan memberikan teguran kepada dia. Ini sesudah ditegur itu apa yang dilakukan oleh Musa? Ternyata Musa diam saja. Nah itu bisa dua kemungkinan kenapa dia diam. Pertama, karena dia menyadari, ya memang saya salah. Ya kalau salah ya sudah diam pada waktu ditegur. Nah ini orang yang lemah lembut, jadi tidak berbantah-bantahan sama sekali. Dan yang kedua bisa juga dia tidak berbantah karena dia tahu sebetulnya hati atau motivasi dari Harun dan Miriam itu bukan karena seperti membawa suara Allah menyatakan apa yang benar dan menuduh Musa yang sedang melakukan kesalahan, tapi di sini kita melihat motivasi yang terselubung di dalam hati Harun dan Miriam. Dia ingin sekali atau mereka ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebab di sini cerita yang menariknya, di mana Harun dan Miriam berkata kepada Musa setelah menegur. Dia berkata, apakah kamu pikir kamu saja yang menjadi nabi? Apakah orang lain tidak bisa menjadi nabi? Dengan kata lain, mereka ingin menjadi nabi. Jadi motivasi mereka menegur Musa, yaitu mengambil kesempatan dalam kesempitan yang karena memang Musa kebetulan salah, akhirnya dia ditegur. Di sini kita bisa melihat, ini memang benar, motivasi yang salah. Di sini kita bisa melihat Tuhan sendiri akhirnya turun tangan. Dan pada waktu Tuhan turun tangan, Tuhan akhirnya menghukum Harun dan Miriam. Yang memang secara nyata yang kena hukuman adalah Miriam. Sampai Miriam akhirnya menjadi ustaz. Jadi inilah kita melihat apa yang terjadi. Jadi jelas lemah lembut adalah suatu yang indah dalam hati Musa dalam konteks yang pertama. Kalau dia sedang bersalah, dia mengakui salah dan dia tidak perlu berbantah. Tapi yang kedua juga bisa lemah lembut, yaitu pada waktu Musa diserang oleh orang yang punya motivasi jahat, yaitu seperti Harun dan Miriam, maka Musa tidak melakukan sesuatu, tapi dia menjadi sedih saja. Dan yang ketiga, dia membiarkan dirinya sampai dibela oleh Allah. Nah ini orang yang lemah lembut. Jadi orang yang betul-betul mempersilahkan Allah yang akhirnya bertindak. Bukan dia bertindak menjadi Allah terhadap orang lain, termasuk kepada orang yang sedang jahat kepada dia. Nah ini kalau kita melihat pada waktu Musa berhadapan dengan dirinya yang sedang bersalah. Tapi kalau Musa sedang berhubungan dengan orang-orang yang bersalah dan orang-orang ini berbuat jahat kepada Allah atau melawan Allah, kita bisa melihat begitu tegas dan begitu beraninya Musa. Itu tampak
selama 40 tahun pelayanannya pada waktu di padang gurun. Kita melihat pada waktu Musa mendidik umat Israel, dia bisa begitu keras, dia bisa begitu marah, dan dia bisa sangat marah. Dan kita melihat ini pada waktu dia berhadapan dengan umat yang bersalah. Tetapi yang paling menarik, begitu dia marah, ternyata hatinya juga ikut menangis. Dia bukan menangis untuk dirinya sendiri, tapi dia menangis mewakili orang-orang yang bersalah yang akan dihukum oleh Allah. Nah, ini kita bisa melihat kembali ke dalam bilangan 12 tadi. Kan tadi kita melihat bahwa Miriam itu mengambil kesempatan dalam kesempitan bersama Harun sehingga akhirnya Tuhan pukul Miriam sehingga dia dapat kusta. Begitu Miriam kena kusta, maka Harun datang kepada Musa terus berkata, "Tolong bicara kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon pengampunan supaya Miriam tidak kena dihukum." Dan itu dilakukan oleh Musa. Inilah dia yang saya katakan, hati orang yang lemah lembut adalah hati yang begitu luar biasa. Dia keras, dia berani menegur. Tapi setelah itu, dia menangis pada waktu lihat orang-orang yang dia tegur, orang-orang itu akan dapat penghukuman. Jadi di sini kita melihat ada hal yang menarik. Bahkan kita melihat dalam pelayanannya terhadap orang Israel. Beberapa kali Musa berhadapan dengan orang-orang yang bersalah ini, di mana Tuhan berkata orang-orang ini akan dihukum. Namun apa yang terjadi? Memang Musa menegur mereka yang salah, tetapi setelah Allah berkata akan menghukum, Musa berkata jangan. Dan dia merelakan dirinya supaya dia sendiri saja yang dihukum. Inilah hati yang menangis yang luar biasa. Jadi lemah lembut menggambarkan kekuatan dan juga hati yang luar biasa. Sekarang kita loncat kepada diri Tuhan Yesus yang sangat sempurna. Musa ada banyak kesalahan, ada banyak dosa, sehingga walaupun lemah lembut, tetap ada dasarnya atau dia sedang berpijak di atas kejahatan dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia berbeda. Dia adalah manusia yang sempurna. Dengan kata lain, tidak satu pun dosa yang ada dalam dirinya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang lemah lembut. Di sini kita bisa melihat jelas bahwa Tuhan Yesus pun bisa marah luar biasa kalau ada orang yang degil. Kita ambil contoh pada waktu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Pada waktu itu jelas di bait Allah ada banyak pedagang binatang korban, di mana pada waktu orang-orang mau berkorban bisa membeli binatang itu dan melakukan bakar korban di dalam bait Allah. Pada waktu itulah Tuhan Yesus datang dan mengusir mereka semua supaya mereka keluar dari pekarangan bait Allah itu. Kenapa demikian? Sebab karena mereka berjualan di situ di pelataran bait Allah, bukan karena tidak punya tempat di tempat lain, bukan. Tapi kenapa mereka bisa jualan di pelataran bait Allah? Sebab ada kong kali kong antara mereka para pedagang ini dengan para pimpinan agama. Kong kali kongnya ialah mereka para pedagang ini minta supaya bisa berdagang di bait Allah atau pekarangan bait Allah, dan pada waktu itu dia minta kepada pimpinan agama. Nah, kalau disetujui, maka dia akan membagi keuntungannya kepada para pimpinan agama sehingga para pimpinan agama ini pun akan mendapatkan keuntungan. Nah, kalau sudah mendapatkan keuntungan demikian di pekarangan bait Allah mereka berjualan, maka mereka yang lebih jahat lagi, mereka naikkan harga begitu tinggi sehingga akhirnya kalau orang yang berbeli di situ, mereka akan keparahan atau kepayahan karena harganya naik luar biasa. Sekarang lebih jahat lagi, yaitu mungkin ada orang-orang yang membawa binatang dari luar. Nah, apa yang terjadi dengan hal ini? Nah, ternyata akhirnya dari kong kali kong antara pedagang dan pimpinan agama ini, maka mereka itu melarang atau dengan kata lain berkata, kalau ada binatang dari luar yang mau dijadikan korban bakaran, itu tidak menjadi sah kalau binatang itu tidak dibeli dari binatang yang ada di pekarangan ini. Dengan kata lain, disinilah mereka itu mempermainkan para pedagang umat Israel yang sedang ingin beribadah atau melakukan korban bakaran. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus marahnya luar biasa. Dan di dalam kemarahannya, kalau kita bisa bayangkan, Tuhan Yesus waktu itu mengobrak-abrik semua habis-habisan. Sendiri. Padahal para pedagang itu begitu banyak. Padahal para pimpinan agama yang kong kali kong itu pun begitu banyak. Dan kita melihat, orang-orang ini kan kerjasama dengan pimpinan atau tentara Romawi. Maka Tuhan Yesus juga berhadapan dengan semuanya. Di situ apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus kuatnya dan beraninya luar biasa. Jadi di sini kita bisa melihat
Tuhan Yesus yang lemah lembut dan bukan lemah. Tapi dia adalah yang tegar dan tegasnya luar biasa. Dan sama seperti Musa. Sekarang Tuhan Yesus juga demikian. Yaitu pada waktu dia keras, namun hatinya bisa juga berubah menjadi begitu lembut. Dalam arti kata, punya tangis di dalam dirinya. Dia menangisi orang-orang yang sedang bersalah yang mendapat hukuman dari Allah. Contohnya misalnya, kalau kita melihat pada waktu dia menangisi Yerusalem. Di sini dia menangisi Yerusalem karena dia tahu Yerusalem akan satu kali dihancurkan karena orang-orang Israel itu berbuat dosa. Nah, pada waktu Tuhan Yesus melihat kota itu, disitulah Tuhan Yesus menangis. Karena Tuhan Yesus tidak tega. Nah, orang-orang yang berdosa ini tidak tahu akan dihancurkan demikian, sehingga mereka begitu terus dalam kesombongannya, hidup di dalam dosa. Dan di situ Tuhan Yesus menangis karena kedegilan dan ketidaktahuan hati mereka. Kalau kita masuk ke dalam Lukas, ini menarik sekali urutan-urutan yang dilakukan oleh Lukas. Ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan memang kronologi ceritanya demikian. Tapi ada kemungkinan kedua, yaitu memang Lukas menyusunnya demikian. Sebab kita melihat urutannya. Itu dalam Lukas 19. Yang pertama, Tuhan Yesus itu berjalan menuju Yerusalem. Nah, pada waktu dia berjalan menuju Yerusalem, rupanya dia berada di satu bukit, dan di sana dia dilulukan. Orang-orang melulukan dia, dan kata Hosana, Hosana, dan seterusnya, sampai melepas jubah mereka, dan mengizinkan keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus berjalan di atas jubah mereka. Di sini, sesudah Tuhan Yesus dilulukan, maka Tuhan Yesus sampai di pinggiran kota, masih di atas bukit, dan melihat kota Yerusalem itu. Dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menangis. Setelah peristiwa itu, terjadilah peristiwa yang di Bait Allah tadi. Jadi di sini kita melihat Lukas itu mendempetkan antara hati Tuhan Yesus yang menangis, yang punya kelembutan luar biasa, dengan Tuhan Yesus yang begitu tegas dan kuat dan tegar. Atau sebaliknya, Tuhan Yesus yang begitu kuat luar biasa adalah Tuhan Yesus juga yang menangisi orang-orang. Nah, dia menangisi kembali orang-orang yang akan mendapat hukuman dari Allah karena dosa mereka, karena kejahatan mereka. Dan ini yang paling klimaks luar biasanya adalah pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Titik akhir dari keterpurukan dia. Dia melihat orang-orang jahat itu. Dan pada waktu dia melihat orang-orang jahat itu, apa yang terjadi? Dia berkata kepada Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu? Tahu, karena mereka bukan anak kecil, mereka bukan bayi, tapi mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Sebab mereka tidak tahu karena Allah satu kali akan menghukum dengan keras luar biasa. Inilah tangis Tuhan Yesus. Di sini memang kita melihat Musa juga demikian, keras dan punya tangis, Tuhan Yesus juga. Tapi jangan kita samakan keduanya. Sebab yang pertama, beda. Musa bersalah, Tuhan Yesus tidak bersalah. Musa bisa berdosa, Tuhan Yesus tidak bisa berdosa. Dan yang kedua kita melihat, pada waktu mengisi orang-orang yang sedang akan dapat hukuman, memang ada beberapa yang dia berkata, lebih baik dia menjadi pengganti hukuman itu. Tapi, apa yang dia bisa buat? Dan apa yang bisa dibayar oleh kematian Musa menggantikan hukuman ini? Tidak ada. Sebab sama-sama antara Musa dan orang-orang yang akan dihukum ini, sama-sama adalah orang berdosa. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menangisi mereka dan sekaligus dalam tangis itu dia menggantikan hukuman dari orang yang berdosa, termasuk kepada hukuman saya dan kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Jadi kita bisa simpulkan di sini, lemah lembut bukan lemah. Sebab lemah tidak berdaya, tapi lemah lembut mempunyai prinsip yang tegas, termasuk punya komitmen yang tidak bisa digoyahkan. Dan yang kedua, lemah lembut bukan lembut, sebab lembut itu cuma penampakan luar. Bahkan bisa berlawanan dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang, atau merupakan suatu bungkusan yang tidak menggambarkan siapa orang itu sebenarnya. Melainkan kita melihat lemah lembut adalah menjadi orang yang dapat mengasihi habis-habisan, menangisi mereka, bahkan menggantikan hukuman mereka dalam hatinya. Nah, inilah dia gambaran lemah lembut yang adalah kuat dan juga adalah yang penuh dengan tangis. Sekarang kita coba melihat apa yang kita lakukan atau yang terjadi pada kita. Jelas Tuhan Yesus meminta di dalam Alkitab supaya kita itu mempunyai kelemah lembutan.
Itu ada jelas di dalam khotbah pada waktu dia di bukit, yaitu yang tercatat semuanya dalam Matius pasal 5. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin kita lemah lembut, itu dari perkataannya sendiri dalam khotbah tadi, dan juga Tuhan Yesus punya keinginan yang ditulis oleh para rasul. Contoh, misalnya dalam surat-surat para rasul, ada banyak ayat yang menggambarkan supaya mempunyai kelemah lembutan yang ada pada Kristus. Jadi dengan kata lain, yang Kristus ingini atau yang sama dengan yang Kristus lakukan. Nah, itulah yang diinginkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah kita mempunyai kelemah lembutan ini? Yaitu kita mempunyai kekuatan dalam prinsip. Zaman sekarang ada banyak orang yang punya prinsip tapi hancur. Kenapa? Karena tantangan begitu berat di dalam hidup. Sehingga kita itu bisa gila kedudukan atau gila uang. Dan untuk mencapai kedapatan kedudukan dan uang itu, akhirnya orang-orang bisa menjadi tidak punya prinsip sama sekali. Dia menjual dirinya sendiri. Akhirnya orang-orang ini menjadi budak dari kedudukan atau budak dari uang. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak ingin itu terjadi pada kita sekalian. Memang kebutuhan membuat kita ingin capai kedua ini. Kita berani mengorbankan diri atau menjual diri kita sampai menjadi orang murahan untuk mendapatkan ini. Inilah yang Tuhan Yesus ingin tidak terjadi dan tidak dilakukan. Tapi sekaligus Tuhan ingin kita mempunyai hati yang luar biasa, punya tangis kepada orang lain. Saya kalau berhenti di sini, saya berpikir, apakah saya mempunyai hati itu? Jauh. Kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan Musa, apalagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menangisi dalam hati yang teriris untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Tuhan Yesus betul-betul melihat orang-orang yang bersalah ini jangan sampai jadi korban. Itu tangis yang luar biasa, mulia, dan kudus. Apakah kita punya tangis demikian? Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kadang-kali bergumul dengan kondisi kita sekarang ini. Kondisi kita memang agama dengan agama jangan sampai pecah, saya setuju. Kondisi kita memang agama dengan agama jangan sampai terpecah belah, apalagi sampai bermusuhan. Saya setuju sekali. Tetapi seringkali yang membuat saya itu menjadi kurang tenang, menjadi gelisah. Karena apa? Karena ternyata saya mulai jadi sulit untuk mengabarkan Injil. Sebab Injil beda dengan agama. Nah, ini masalahnya. Tapi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui hati inilah, biarlah orang melihat kita dan orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Sebab pada waktu dia melihat bagaimana tangis kita untuk mereka, dan mereka itu akhirnya lihat kita, dan mereka bertanya, kenapa orang ini bisa demikian? Nah, pada waktu itulah kita bisa katakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi penyebab karena dia sudah melakukannya untuk saya. Inilah dia pengabaran Injil melalui kelemah lembutan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dunia membutuhkan kekuatan. Dan dunia sudah tidak punya kekuatan. Yang ada dalam dunia hanya kesombongan, bukan kekuatan. Kekuatan itu sendiri, itu sudah musnah dan sirna, dan sudah hancur dan habis. Lenyap. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin kita lemah lembut, artinya kita punya hati yang sangat kuat. Tapi jangan lupa, apakah kita juga punya hati yang menangisi orang-orang yang ada di sekitar kita atau dunia di mana kita hidup sekarang ini. Ini dia kelemah lembutan. Biarlah kelemah lembutan ini ada pada saya, ada pada jemaat, ada pada kita sekalian. Dan khususnya, kalau kelemah lembutan itu ada dan Tuhan yang sudah taruh dan kita merespon. Sehingga nama Tuhan yang betul-betul lemah lembut itu dikenal oleh banyak orang. Sampai sini renungan kita. Biarlah Tuhan terus memimpin kita sehingga kita bisa mempunyai kelemah lembutan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, sekarang ini dunia tidak lagi melihat satu kekuatan yang bisa diandalkan. Dan juga dunia tidak melihat adanya kasih yang begitu mendalam. Lemah lembut
Yang kami pelajari dari firman Tuhan, dari dua tokoh Musa dan Tuhan Yesus sendiri. Kami melihat bagaimana lemah lembut ini gambarkan kekuatan dari Tuhan. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia, ya Tuhan. Dan juga adanya tangis untuk dunia. Ya Bapa yang ada di dalam surga, tolonglah supaya hati lemah lembut ini ada pada kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat dan Tuhan menjadi bangga dengan kami. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.